tercapai dan rapat dinyatakan sah. Dengan mengucapkan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Besar menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 di Kota Janto pada Senin 18 November 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mukhti, didampingi Wakil Ketua Naisabur dan Muhsin, dihadiri anggota DPRK, Kepala OPD dan pimpinan Forkopimda. Dalam sambutan mengawali sidang, Ketua DPRK Abdul Mukhti menyampaikan DPRK Aceh Besar akan segera membahas rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten RKA SKPK untuk APBK 2025. DPRK juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui rapat kerja alat kelengkapan Dewan AKD serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Abdul Mukhti juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kanun. Menurutnya, proses pembentukan kanun harus dilakukan dengan meaningful participation, melibatkan masyarakat yang terdampak dan berkepentingan. Hari ini pembukaan masa sidang kedua tentang penyerahan nota keuangan untuk tahun 2025 yang akan kita bahas mungkin mulai besok sampai dengan hari Sabtu nantinya. Pembahasan kanun yang untuk ini adalah sama halnya dengan anggaran 2025 kita sampaikan untuk kepentingan masyarakat Aceh Besar supaya semua produk apapun itu pembangunan, UMKM, masalah sosial supaya akan tertampung di anggaran 2025. Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto yang diwakili pelaksana harian Sekda Aceh Besar Farhan AP menyampaikan penyampaian pengantar nota keuangan dan rancangan kanun Kabupaten Aceh Besar tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten APBK tahun anggaran 2025. Farhan AP menyampaikan tema pembangunan 2025 adalah memantapkan reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pengembangan kawasan unggulan yang berkelanjutan. Tema ini dijabarkan dalam 4 prioritas: penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur layanan dasar berwawasan lingkungan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ia mengungkapkan pendapatan daerah pada tahun 2025 diproyeksikan menurun sebesar 1,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga mengungkapkan pendapatan daerah pada tahun 2025 diproyeksikan menurun sebesar 1,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan dari sumber-sumber seperti pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Ia mengungkapkan pendapatan daerah pada 2025 diproyeksikan menurun sebesar 1,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan dari sumber-sumber seperti pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Penurunan juga terjadi pada pendapatan transfer yang mengalami koreksi sebesar 1,19%. Mengejar PAD sebesar 175 miliar ini memang berat, tapi kita akan berusaha melalui Badan Pengelola Keuangan, kemudian juga OPD-OPD terkait yang pengampu OPD, sehingga nantinya kita juga sudah melakukan pendataan untuk potensi-potensi PAD yang ada sekarang ini, yang tidak terkejar dari tahun kemarin. Insya Allah kita akan intensifkan dengan bekerja sama juga dengan teman-teman dari Kejaksaan untuk seperti penempatan tapping box ke depan akan kita tingkatkan kembali. Untuk belanja daerah, pemerintah memprioritaskan pembiayaan urusan wajib, pilihan, dan sinergi antar pemerintah. Fokus belanja diarahkan pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kawasan unggulan di Aceh Besar. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.